Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu dengan pembelajaran IPA. Hari ini masih tentang pembahasan bab 1 ya, dengan materi pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini adalah 3.1, menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian pengukuran. Peserta didik dapat menyebutkan hal yang dapat diukur berupa besaran dan tidak dapat diukur bukan besaran. Peserta didik dapat menjelaskan besaran pokok dan besaran turunan disertai dengan macam-macam besarannya. Peserta didik dapat membandingkan satuan baku dan tidak baku serta memahami kegunaan satuan baku dalam pengukuran. Bila kalian memperhatikan gambar yang ada di atas, apa itu pengukuran? Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Di dalam kegiatan pengukuran ada yang disebut dengan besaran dan satuan. Apa itu besaran? Apa itu satuan? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka atau nilai. Sedangkan satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Dalam besaran fisika, ada terbagi menjadi dua, ada konseptual dan matematik. Konseptual terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Sedangkan secara matematika ada besaran skalar dan besaran vektor. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang konseptualnya, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang ditetapkan dengan suatu standar ukuran. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang dirumuskan dari besaran-besaran pokoknya. Bisa dirumuskan atau bisa diturunkan dari besaran-besaran pokok lainnya. Nah, untuk besaran skalar dan besaran vektor tidak akan dibahas di SMP. Nah, untuk besaran pokok contohnya adalah ada besaran panjang, satuannya adalah meter. Kemudian ada massa, satuannya kilogram. Ada besaran waktu, satuannya sekon. Ada besaran suhu, satuannya Kelvin. Ada besaran kuat arus, satuannya ampere. Ada besaran intensitas cahaya, satuannya kandela. Dan ada besaran jumlah zat, satuannya mol. Nah, ini dalam satuan internasional. Nah, untuk besaran turunan contohnya adalah luas. Ini penjabaran dari panjang kali lebar, satuannya meter persegi. Mana yang termasuk yang diturunkan dari besaran satuan pokok, yaitu panjangnya. Volume, panjang kali lebar kali tinggi, maka satuan yang digunakan adalah meter kubik. Kemudian contoh lainnya adalah massa jenis. Dari massa dibagi volume, jadi satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian contoh lainnya kecepatan, dari penjabaran panjang dibagi waktu, satuannya meter per sekon. Kemudian contoh lainnya adalah percepatan, dari penjabarannya kecepatan dibagi waktu, jadi satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, ini hanya sebagian besaran turunan karena selain dari 7 besaran pokok maka sudah termasuk pada besaran turunan. Nah, sekarang bukan besaran. Apa itu bukan besaran? Bukan besaran adalah segala sesuatu yang tidak dapat diukur dan tidak dapat dibuat angka atau nilai. Contohnya adalah cantik. Kenapa cantik termasuk pada bukan besaran? Karena cantik tidak dapat diukur baik dengan angka ataupun nilai. Sama seperti ganteng, nakal, manis, pahit, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan contoh bukan besaran. Satuan baku dan satuan tak baku.
Satuan baku adalah satuan yang diakui secara internasional. Contohnya adalah meter atau sentimeter untuk satuan panjang, kilogram atau gram untuk satuan massa, dan sekon atau detik untuk satuan waktu. Sedangkan satuan tak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional. Contohnya adalah satuan hasta, jengkal, kaki, dan langkah. Nah, itu merupakan contoh satuan tak baku. Nah, selanjutnya kita bahas tentang satuan besaran pokok. Yang pertama adalah panjang. Alat ukur panjang adalah bisa menggunakan mistar atau penggaris, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Nah, kalian silakan membaca keutamaan dan keunggulan dari mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup untuk mengukur panjang. Satuan besaran pokok yang lainnya adalah massa. Alat ukur massa adalah neraca atau timbangan. Bisa juga menggunakan neraca sama lengan, ada neraca badan, ada neraca Ohaus, ada neraca pasar, dan ada juga neraca elektronik yang bisa digunakan untuk mengukur massa. Satuan besaran pokok yang ketiga adalah waktu. Alat ukur untuk mengukur waktu adalah bisa menggunakan arloji atau jam tangan, bisa menggunakan stopwatch, bisa menggunakan jam pasir kalau zaman dahulu, bisa juga menggunakan jam matahari meskipun tidak digunakan lagi untuk sekarang, dan juga bisa menggunakan jam atom. Mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Untuk lebih jelasnya kalian baca di buku siswa dan pelajari lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.